Oke. Tadi suaranya nggak muncul ya, teman-teman ya? Betul sekali. Maaf, maaf. Oke, nanti videonya saya share ke grup biar teman-teman bisa nonton sedikit tentang ICF gitu. Oke, jadi tadi itu sekilas kegiatan dari komunitas Pani Lestari. Mungkin beberapa teman-teman udah bisa nebak, oh itu transplantasi terumbu karang gitu. Dan untuk teman-teman ketahui, tahun 2002 Kang Cep sendiri terpilih sebagai duta terumbu karang ya. Ntar mungkin bisa dikonfirmasi lagi Kang Cep gitu. Oke, tanpa memperpanjang pembukaan, saya persilahkan ntar ke Kang Cep duluan, baru nanti ke Kang B. Nanti teknisnya setelah Kang Cep nanti sharing, baru nanti kita bisa diskusi ya teman-teman ya. Biar satu arah dulu dari Kang Cep, baru nanti kita diskusi, tanya jawab, saling sharing begitu. Oke, silakan Kang Cep dimulai. Nanti dibantu sama hostnya untuk share beberapa foto kegiatannya. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kakak Tata Desa Trungudeng Ujung Banten dan sekitarnya. Ini banyak kan ya? Alhamdulillah ada 14. Kita ada 14 orang di sini. Ya. Ada beberapa yang belum masuk juga dari 20, hampir 30 tepat. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tika nih dan teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Seperti yang Kak Tika tadi bilang, di sini mungkin Panles akan apa sih menjelaskan siapa sih Panles itu gitu. Ya, Kak Tika ya. Awalnya gimana sih? Saya bingung juga nih. Saya nggak tahu nih sebenarnya. Oke, ya kita pengen dengar sih kan temanya adalah pemuda untuk bangsa gitu kan, gitu. Dan kita pengen dengar dong sharing dari teman-teman Panles. Gimana gitu. sih awal mula terbentuknya Panles, terus kegiatannya apa saja, terus apa sih yang teman-teman Panles lakukan supaya bisa memberikan dampak di tanah kelahirannya teman-teman di Kampung Paniis gitu kan. Mungkin kalau foto videonya mungkin kalau berkenan dimunculkan kan biar teman-teman bisa tahu mukanya gitu. Oh gitu. Aduh. Atau belum mandi nih. Saya lagi sakit mata. Oh, oke, siap. Oke, lanjut siap. Halo. Halo. Oke. Kita awali dengan apa ya? Cerita sejarah Panles dulu kali ya. Itu Panles. Panles itu kelompok sebenarnya awalnya sih masyarakat, gerakan masyarakat gitu ya, yang peduli terhadap lingkungan, terutama khususnya lingkungan laut. Karena pada saat itu kebetulan di Panis itu kan masyarakatnya juga suka berbudidaya di laut. Kalau sebelumnya kan ada rumput laut, ya rumput laut. Sebelum mengenal konservasi lebih ke terumbu karang gitu ya. Sebelumnya kan rumput laut. Nah, setelah itu, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan itu dibimbing oleh WWF pada saat itu, dan kebetulan di bidang bahari ya, dikhususkan di bidang bahari. Nah, karena melihat potensi yang ada di masyarakat, kesadaran terhadap lingkungan, ya, akhirnya masyarakat dikenalkan untuk mengenal lebih luas lagi tentang pelestarian laut gitu ya, pelestarian laut. Dan ternyata di situ dijelaskan bahwa di laut itu sebenarnya ada yang lebih penting, ada akarnya gitu. Apa akarnya? Akarnya itu ya terumbu karang. Jadi terumbu karang itu merupakan akar dari ekosistemnya gitu. Jadi habitat lah ya. Nah, untuk itu masyarakat sudah tahu dan akhirnya dari pihak WWF itu menjelaskan bahwa terumbu karang di Indonesia itu 70% sudah hancur. Jadi hanya yang tersisa hanya 30% pada saat itu ya, tahun 2002 kalau nggak salah. Tahun 2002.
Saya juga masih kecil, saya eling-eling pohon gitu. Gitu, eling-eling pohon tahu ya. Kita santai aja ngobrolnya ya. Lupa-lupa ingat gitu. Jadi 70% sudah hancur. Nah, dari situlah masyarakat diberi penyuluhan oleh WWF yang sadar lingkungan itu ya. Pada saat itu belum terbentuk kelompok panas, belum. Pada saat itu. Akhirnya dari situ masyarakat mulailah tergerak hatinya untuk konservasi terumbu karang gitu kan, dengan cara merehabilitasi. Cuman memang prosesnya panjang pada saat itu. Prosesnya karena pertama di sini juga belum ada, terus nyari bibitnya juga susah gitu kan. Terus materinya juga masih kosong gitu kan. Belum. Jadi ada beberapa pembelajaran awal dari ya pembimbing untuk menanam terumbu karang. Nah, dari situlah mulailah menanam terumbu karang. Dari awalnya kita nyari bibit dari berbagai tempat gitu, bukan dari wilayah Paniis. Dan kebetulan untuk penempatan transplantasi awalnya itu di Paniis karena bahwa dikatakan bahwa di Paniis itu tempatnya strategis. Ada namanya apa sih, salinitas airnya itu bagus katanya gitu. Terus ya percobaan awal gagal, percobaan kedua yang enggak 100% gagal sih, ada yang berhasil. Dari situlah, dari keberhasilan yang sedikit itulah akhirnya dikembangkan lagi sampai akhirnya alhamdulillah jadi apa ya, jadi kelihatan gitu hasilnya dalam bentuk hasil konservasinya itu. Karang-karang mulai tumbuh, mulai bagus, ikan tambah banyak. Nah, kebetulan pada saat itu memang diprioritaskan karangnya karang lunak, bukan karang keras. Kenapa karang lunak pada saat itu? Karena memang karang lunak itu pertumbuhannya lebih cepat, karena ingin melihat perkembangan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat nih, dampak dari adanya terumbu karang ini kalau lestari itu seperti apa sih gitu. Dan ternyata hasilnya setelah karang itu mulai tumbuh dan banyak, ternyata ikan-ikan juga banyak gitu. Dari situ masyarakat tersadar, oh ternyata benar terumbu karang ini rumahnya ikan gitu, rumahnya biota laut lainnya. Jadi habitat lah ya, gitu, tempat mencari makannya. Nah, dari situlah tergugah kesadaran masyarakat untuk melestarikan alam laut di bawah laut gitu. Mulai dari pencegahan potasium dan segala macam itu. Dan beberapa juga banyak yang tersadarkan dirinya untuk tidak merusak secara langsung gitu. Nah, awalnya dari situ terbentuklah Panles akhirnya. Saya juga kurang lupa sih kapan terbentuknya Panles itu, saya lupa karena pada saat itu yang di kelompok itu kan bapak saya. Saya kan masih kecil, masih sekolah, jadi belum tergabung. Kalau saya hanya ikut-ikutan aja gitu, hanya dibimbing lah gitu saya. Karena saya pada saat itu buta karang kan, ya jadi sinkron aja gitu. Jadi saya kebetulan kan ada kegiatan di terumbu karang dan bapak saya juga di kegiatan terumbu karang, saya melakukan depannya sama WWF juga gitu. Akhirnya kita sinkron sejalan dan alhamdulillah sudah berhasil gitu pada saat itu. Dan makin kesini Paniis tuh mulai apa ya, namanya tuh mulai diketahui banyak orang gitu akhirnya. Dan mulailah berdatangan kayak tamu gitu yang penasaran, datang dari fakultas mana gitu, dari universitas mana gitu, datang ke sini. Biasanya fakultasnya biologi sih. Terus banyak yang meliput juga pada saat itu, dan nama Panles itulah yang mulai muncul lagi gitu. Mulai tenar lah muncul kurang namanya. Saya bingung ini, perih mata saya. Jadi ya begitulah perjalanannya. Dan setelah itu tergantikan oleh yang baru bukan apa sih namanya, regenerasi gitu. Jadi diganti sama yang baru, diteruskan sama yang baru, sama yang muda-muda. Dan setelah sama yang muda-muda itu ada pergantian pembimbing. Waktu itu kan pembimbing WWF-nya beda orangnya. Nah, ada lagi pergantian pembimbingnya, masih WWF juga, cuman beda orangnya gitu. Nah, disitulah Panles itu mulai meluas gitu. Jadi bukan bergerak di bidang konservasi terumbu karangnya aja. Jadi ada pelatihan divingnya, wisatanya dan segala macamnya. Bahkan wisata daratnya juga ada. Gitu. Terus sosialnya dan segala macam. Nah, dari situlah Paniis mulai berkembang dan memiliki beberapa aset juga, aset pendukung untuk menjalankan misinya di pelestarian alam gitu. Nah,
Hanya bedanya mungkin pada dulu itu sudah menjadikan apa ya, bukan konservasi, budidaya itu bukan hanya sekedar konservasi, bukan hanya sekedar menyelamatkan terumbu karang yang punah, gitu, memulihkan. Tapi di samping itu juga gimana caranya biar masyarakat yang tergabung di dalam kegiatan itu bisa mendapatkan hasil secara materi, gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kelompok pada saat itu, waktu itu bapak saya sama rekan-rekannya sudah mengirim beberapa terumbu karang, sampel terumbu karang ke SeaWorld Ancol, Jakarta, dan dipajang di sana, sudah menjual beberapa juga, gitu, kayak menjual bibit dan segala macam, gitu. Dan untuk yang berikutnya yang diteruskan sama generasi yang baru, mungkin pergerakannya beda, gitu. Lebih meluas yang saya sebutkan tadi itu. Jadi lebih meluas, tidak hanya konservasinya aja, tapi sosialnya dan wisatanya juga, gitu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya bisa sharing dari rekan-rekan yang lain yang mungkin tergabung dalam kelompok Panles yang sekarang, yang pasti mereka lebih tahu, gitu kan. Karena saya waktu itu saya melanjutkan sekolah, gitu kan, jadi saya tidak tergabung lagi, saya tidak tahu, gitu. Saya tidak berada di Panis, gitu. Jadi saya kurang tahu yang barunya itu kayak gimana. Nah, setelah itu pasca tsunami lah baru saya bergabung lagi di Panles, gitu. Mungkin Kang Bro bisa menambahkan, atau akang-akang yang lain ada yang hadir dari Panles, siapa aja? Atau mungkin sedikit gambaran dari foto-fotonya bisa di-share, gitu, biar kita bisa menjelaskan. Oke. Sip. Oke, Kang Cep. Ntar ini ada Sinta yang bisa bantu foto kegiatan Panles. Iya. Boleh, Sin? Nanti bisa diceritain ini teman-teman Iya. lagi ngapain sih, gitu. Biar terarahannya, gitu. Kalau historinya kira-kira seperti itulah, kalau diceritain kan panjang, gitu ya. Gambarannya sedikitnya seperti itu. Udah Cep, kalau tadi itu duta terumbu karang. Iya. Itu tahun berapa, Kang? Tahun 2002. 2002. Itu mewakili Provinsi Banten. Oh, oke. Kalau sekarang udah ada duta yang lain dari Panis Lestari sendiri nggak? Atau belum ada ini? Nggak ada. Oh, belum ada. Oh, PR baru berarti, Kang, ya. Nah, boleh nih, mungkin dari Kang Cep atau ada teman-teman Panis Lestari yang lain yang bisa menceritakan ini kira-kira teman-teman sedang berkegiatan apa sih? Nah, ini sedang penanaman terumbu karang nih, menanamkan bibit ke substrat, menempelkan bibit ke substrat awal. Jadi ini bibit awalnya ya, bibit yang memang hasil potongan yang belum jadi, ini hasil potongan ditempelkan ke keranjang. Nah, perbedaan keranjang dulu sama sekarang itu beda. Kalau ini yang sekarang ini kan beton ya, kalau yang dulu masih kayu. Nah, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, yang ini kebetulan beton ya, Bro ya. Yang ini beton. Yang ini beton. Seperti itu. Jadi substratnya itu diikat biar nggak lepas. Di karangnya itu diikat sama substratnya itu. Biar nggak lepas. Itu juga sering banyak yang lepas sebenarnya. Cuman untuk meminimalisir aja. Karena terumbu karang lunak itu kan apa ya namanya juga lunak gitu. Kalau direkatkan terlalu rekat sama perekat yang lebih kuat, takutnya perkembangannya malah terhambat gitu. Jadi pakai tali gitu. Seperti itu. Kalau yang ini siapa ini, Kong? Apa? Ini yang teman-teman yang banyak. Oh, itu dari biasanya tamu nih dari sekolahan biasanya. Kebetulan waktu itu dari sekolah Highfield Jakarta itu, Kong. Ya. Oke, boleh coba foto yang lain? Jangan foto berbadi ya. Kadang. Sebentar, Kak. Iya. Oke. Nah, ini ngapain nih, Kong? Ini juga masih Highfield, cuman emang tidak ada hubungannya dengan bahari ya. Kalau ini seperti yang saya ceritakan tadi bahwa Panles
yang diregenerasi itu. Jadi mereka tuh sudah mulai meluas gitu, bukan hanya di laut, dan ternyata semua pelestarian alam itu dilakukan gitu. Mulai daratnya, mulai wisatanya dan segala macam. Nah, ini meninjau pertanian di Kampung Panis. Kebetulan pada saat itu di Kampung Panis lagi palawija, musim palawija. Jadi libur dulu nyawahnya karena kemarau, jadi palawija. Nah, pas kebetulan anak-anak dari sekolah Highfield ini pas nyampe sini tuh lagi panen. Gitu. Sekalian aja gitu. Oke, menarik. Ya, jadi di situ juga membuka kesadaran kami bahwa ternyata pertanian juga bisa dijadikan wisata gitu. Oke. Seperti kayak tadi ya, kayak budidaya itu tidak hanya memberikan dampak baik pada lingkungan, tapi juga memberikan dampak baik pada pelakunya secara ekonomi gitu ya. Ya, betul. Nah, ini juga secara tidak langsung juga memberikan semangat sama masyarakat. Gitu. Semangat seperti apa itu? Ya, secara langsung kan mereka jadi dikunjungi terus. Ya, istilahnya agak kayak diakui lah istilahnya. Karena wisata itu kan kebanyakan tidak melibatkan masyarakatnya. Wisata itu hanya per kelompok. Gitu kan. Sementara masyarakatnya tidak dilibatkan. Nah, dengan seperti ini akhirnya si pelaku konservasi, baik si pelaku konservasi ataupun pelaku wisata itu bisa bersentuhan dengan masyarakatnya langsung. Gitu. Jadi melibatkan masyarakatnya langsung. Seperti itu. Mungkin masih ada foto yang lain mungkin, Sin? Ya. Oke, benar. Edukasi, lebih ke edukasi kalau ini. Nah, kalau ini ngapain nih, Kang? Ini rengkong. Rengkong Benrong ini adalah salah satu kesenian daerah di Ujung Kulon. Ujung Kulon. Ya saya nggak tahu di tempat lain ada atau enggak ya, tapi ini di Panis. Di Panis. Kebetulan pada saat itu juga acaranya masih sama sih, masih tamu yang sama juga. Jadi kebetulan pada saat itu penyambutannya memakai rengkong. Nah, rengkong itu sengaja kami tunjukkan biar tamu-tamu itu tahu gitu. Ternyata di Panis atau di Ujung Kulon ini bukan hanya sekedar wisata alamnya aja, bukan hanya sekedar menjual pemandangannya atau potensi alamnya gitu lah. Tapi ada juga kebudayaannya yang bisa ditunjukkan. Banyak potensi budayanya, kesenian dan segala macam gitu. Intinya lebih ke sosialnya gitu. Dan pada saat itu kebetulan kami punya kesempatan untuk mementaskan gitu. Ini tari rengkong. Semuanya masyarakat Kampung Panis. Tari rengkong ini mungkin sedikit cerita ya. Tari rengkong ini apa ya? Kalau istilahnya sih kayak kita syukuran tahun ya. Seren tahun gitu ya, Bro ya. Seren tahun. Jadi tradisi. Syukuran tahunan. Syukuran tahunan gitu. Jadi tradisi tahunan juga gitu. Biasanya habis panen. Kalau dulu habis kan nih foto-fotonya. Kalau dulu kan ini kan padinya tuh diikat ya, diikat. Jadi padinya tuh dari lumbung padi. Kalau sekarang kan dikarunginnya gabah kan. Kalau dulu kan pakai lumbung padi. Nah, kebetulan di sini masih ada lumbung padinya. Nah, ini lumbung padi masih ada. Iya, ini padi lama ini. Mungkin ini bisa berjatuhan ini. Sampai 10 tahunan ini. Iya. Padinya ini. Yang disimpan di lumbung, diangkat, dipakai pentas. Kayaknya habis ya foto-fotonya. Fotonya masih ada nggak? Ini untuk keseniannya. Selain rengkong juga ada gedang pencak silat, ada lumping dan segala macam. Nah, pokoknya yang paling menonjolnya sih kalau di sini kesenian tradisionalnya itu kuda lumping, rengkong, pencak silat, debus yang kayak gitu. Cuman yang paling diminati masyarakat setempat itu kuda lumping. Kuda lumping. Kalau rengkong biasanya ditunjukkan untuk menyambut tamu. Oke. Sip. Ada lagi? Nah, Kang Cep, ya. Mungkin kan kita ketahui bahwa tahun 2019
2018 akhir apa 2019 awal ya yang bencana tsunami. Akhir Desember tanggal Akhir. 22 ya kalau nggak salah. Itu 2018 ya? Iya, 22 Desember. Oke, ada Kang Doni juga. Ada. 22 Siap. Desember 2018 akhir. Boleh cerita sedikit dong sebagai anak muda nih yang berasal dari Paniis, terus yang saya tahu juga Kampung Paniis itu terdampak bencana tsunami. Apa sih yang teman-teman lakukan gitu sebagai anak muda di sana gitu? Pertama sih memotivasi pastinya. Terus kita melakukan kebersihan ya untuk langkah awalnya, dan langkah selanjutnya kami bekerja sama dengan relawan yang ada juga gitu untuk melakukan bermacam hal, baik itu untuk yang terdampak maupun masyarakat yang tidak terdampak, yang secara psikologis semuanya terdampak gitu kan. Nah, adapun yang kami lakukan pada saat itu, kami kan bergerak sama relawan-relawan yang ada gitu. Jadi mulai dari apa sih baru namanya pembagian sembako dan segala macam. Intinya apa aja lah yang bisa kami lakukan di situ gitu. Banyak, mulai pembenahan kampung. Berarti teman-teman kerjasama dengan relawan yang lain berarti ya? Iya, betul. Bukan kami saja, semua masyarakat di sini sih. Dan sekarang masih melakukan kegiatan Kang atau udah stop gitu? Kalau untuk pasca tsunami, karena mungkin sekarang dirasanya udah pulih ya, secara psikologis juga udah pulih gitu. Perekonomian juga sudah jalan kembali gitu. Memang kalau jalan raya dari dulu juga hancur. Tsunami juga udah hancur itu. Nah, mungkin kalau dari kelompok sendiri ya emang banyak yang hilang asetnya, gitu. Terutama tempat. Kalau dari kelompok. Karena setelah tsunami itu pemandangan Kampung Paniis wajahnya tuh udah berubah drastis gitu, dari depan. Seperti itu. Ya kegiatannya itu ya sekarang mungkin Panles mulai ini lagi sih, mulai mencoba bangkit gimana caranya dengan beberapa ide yang kita realisasikan. Gitu. Salah satunya adalah kayak penanaman kemarin ada. Iya, penanaman lagi gitu, terus penambahan aset juga, terus walaupun hanya sedikit gitu ya, terus kerjasama dengan pihak lain juga ada ya, terus pembenahan kampung juga ada, pembenahan kampung, terus Panles juga mencoba untuk bangkit kembali, memiliki tempat sendiri gitu. Emang belum apa sih, belum terrealisasi dengan benar-benar gitu kan. Baru ada tempat yang ya kecil lah, yang tempat kami kumpul gitu, ada lah. Dan itu. Jadi ada beberapa fasilitas juga dari pemerintah, kayak perbaikan dam gitu. Dam pantai gitu. Penanaman. Oh iya, ada penanaman juga sama SR itu kan waktu itu. Banyak sih, banyak yang dilakukan, banyak orang baik yang emang datang ke Kampung Paniis untuk menawarkan jasanya dan menawarkan kerjasama untuk bagaimana caranya biar Paniis pulih kembali, khususnya Paniis dan umumnya Ujung Kulon lah, dan yang terdampak tsunami gitu. Seperti itu. Oke, menarik. Banyak fasilitas kayak MCK dan segala macam banyak. Kayak huntap dan segala macam. Huntapnya udah jadi atau enggak ya? Udah jadi. Alhamdulillah udah jadi. Okay. Dan tadi ya, dan saya pikir huntap itu membawa dampak positif yang sangat baik khususnya buat yang terdampak ya. Secara psikologis dan finansial mereka memang terpuruk banget gitu kan, jatuh banget pada saat itu. Dan dengan adanya huntap mereka sekarang alhamdulillah jadi mulai semangat lagi gitu, mulai bangkit lagi, mereka punya tempat tinggal, mereka juga bisa mencari nafkah kembali. Gitu. Psikologisnya juga udah normal gitu. Kalau pas awal-awal ya memang ya saya juga merasakan gitu kan, gimana sih dampaknya gitu secara psikologis, walaupun saya nggak terdampak langsung. Oke, berarti secara
secara apa ya, yang secara mendasar di hati teman-teman ya, sebagai anak muda dari Kampung Paniis, teman-teman tetap berusaha untuk bangkit baik secara personil, komunitas, dan masyarakat secara umumnya. Dan itu akhirnya membuat teman-teman Panles bisa berjejaring dengan orang-orang luar ya, Kang ya. Salah satunya mungkin sama Kang B ya, berjejaringnya gitu. Sebenarnya kelompok Paniis dan B. Ya, kelompok Paniis itu sebenarnya tidak bermaksud menjadi leader di Kampung Paniis, tidak. Sebenarnya kita lebih bekerja sama dengan masyarakat gitu. Yuk kita bareng-bareng. Berarti Paniis itu menjadi leader, jadi pemimpin gitu, seolah-olah membimbing masyarakat, enggak. Cuman kehadiran Paniis penggerak mungkin ya. Ya, jadi kami itu mengajak bekerja sama gitu. Yuk kita bangkit bareng-bareng. Apa yang Panles bisa, gitu. Ya kita bareng-bareng aja gitu. Oke. Mungkin nih sebelum saya lempar jadi Kang B. enggak misalkan ya Panles itu sok mimpin lah, sok ini lah, enggak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ke Kang Cep atau ke teman-teman Panles yang lainnya, boleh raise hand atau mungkin langsung open mic. Bisa, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan pengalamannya, atau mungkin udah ada yang pernah berkunjung ke Paniis sendiri gitu sebelum nanti sesinya boleh. Kang B dimulai. Oh, Mbak udah siap. Itu Kang Doni kayaknya lagi pamer banget itu mentang-mentang di laut ya. Lagi di laut. Masya Allah. Lagi ngapain Kang Doni? Saya di Sangiang bawa orang yang lagi trading. Oh, sinyalnya jelek nih, suaranya nggak jelas. Iya. Iya benar. Kang Doni juga salah satu perintis Paniis Lestari juga ya, Kang Cep ya, termasuk ya? Iya. Saya masuk di Paniis Lestari tahun 2009 lah. Itu baru bergabung dengan Paniis Lestari. Oke, Kang Doni, sebentar mungkin ini ada teman yang akan bertanya atau mungkin mau sharing ke Kak Alieza Permata Jerita. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini aku biasa dipanggil Eza sih Kak. Nah, Eza mau nanya nih Kak, tentang apa namanya ya, membudidayakan apa tadi ini ya, karang lunak ya, karang lunak itu dia manfaatnya apa sih Kak, karang lunak itu kalau misalkan kita sudah dapat di laut gitu apa gimana gitu kan, kadang ada yang bilang kan karang itu kan kayak ada yang apa ya, kayak di lautan tuh aduh nanti bahaya gini-gini gitu. Nah itu manfaatnya apa ya Kak? Udah kita aja. Terima kasih. Oke, makasih Kak Eza ya, sama-sama. Nah boleh Kang Cep, silakan. Kang Cep aja boleh. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa terumbu karang itu merupakan habitat ya. Baik itu karang lunak, karang keras. Jadi terumbu karang itu merupakan habitat, di mana habitat itu merupakan tempat tinggal biota laut lainnya kayak ikan dan makhluk-makhluk laut lainnya gitu. Nah, jadi ibaratkannya rumah lah istilahnya. Jadi bukan hanya sekedar tempat berlindung aja, terumbu karang itu juga tempat mencari makan. Karena dari terumbu karang itu dia bisa menghasilkan makanan buat biota laut lainnya, kayak plankton dan segala macam gitu kan. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin banyak yang berpikir kalau terumbu karang lunak itu bisa nahan ombak nggak sih gitu mungkin ya. Apa sih fungsinya gitu kan? Kenapa harus karang lunak? Sebenarnya tujuan budidaya terumbu karang lunak pada saat itu memang bukan diprioritaskan buat menahan abrasi ataupun menahan gelombang, menahan arus gitu, bukan. Karena lebih ke apa sih? Pemulihan ekosistem aja gitu, pemulihan ekosistem yang sudah rusak. Jadi bagaimana caranya biar ekosistem bawah laut tuh pulih lagi dengan adanya karang lunak gitu. Ya paling tidak biota laut lainnya itu bisa lebih mudah mencari makan gitu.
lebih bisa mencari makanan gitu kan. Pasokan makanannya lebih bertambah gitu kalau di budidaya lagi gitu. Gitu. Nah, kebetulan karang lunak itu kan pemulihannya bukan pemulihannya, pertumbuhannya cepat dibanding karang keras gitu. Dan selain itu juga ada dampak positif ke wisatanya, karena karang lunak itu lebih menarik biasanya kan, dari bentuknya gitu, lebih menarik dan berbagai macam jenis gitu ya, berbagai macam jenis yang menarik lah karang lunak itu secara visualnya gitu. Ya. Seperti itu. Memang pada saat itu juga sudah ada pelatihan penanaman terumbu karang keras. Pada saat penanaman terumbu karang lunak itu memang sudah ada pelatihan buat penanaman terumbu karang keras. Cuman hanya saja pada saat itu diprioritaskan buat menanam terumbu karang lunak. Nah, ada studi bandingnya juga waktu itu di Bali. Jadi dari PANIS ini membawa materi tentang karang lunak, dan dari Bali itu materinya karang keras. Gitu. Studi banding. Oke, makasih Kang Cep. Gimana Kak Eza? Apakah cukup? Atau mungkin ada mau ditambahkan dari teman-teman panles yang lain? Oke, makasih Kang Cep. Ya, sama-sama. Mungkin nanti Kak Eza mau ikut menanam terumbu karang di PANIS. Boleh. Soalnya sebelumnya aku juga pernah bekerja di bagian organika dari perkebunan gitu. Jadi aku mau nanya seperti itu tentang kelautan gitu. Kayak gimana gitu sih. Sip, menarik. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang ada ditanyakan atau mungkin mau sharing yang lain di tempat teman-teman sendiri? Halo, silakan bertanya. Atau kalau Kang Cep, kalau tadi kan tadi bilangnya kalau nanti ada terumbu karangnya udah pulih, itu menjadi rumah bagi ikan dan biota laut lainnya gitu. Yeah. Terus selain bisa memberikan dampak positif berupa wisata, ada dampak langsung apa lagi sih yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya gitu? Apakah kayak kenelayan juga memberikan dampak yang lain yang bagus itu? Kayak apa itu Kang? Ya emang target utamanya sih lebih ke nelayannya. Jadi biar karena pertumbuhan terumbu karang lunak itu cepat, jadi mungkin dampaknya juga cepat gitu ya, yang bisa dirasakan warga gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah pada saat itu masyarakat juga merasakan langsung. Gitu. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang melihat langsung gitu. Karena tempat transplantasinya itu kan dekat ya dari pantai, dekat gitu. Pada saat itu kan dibagi dua, Kak. Jadi ada tempat transplantasinya dan ada tempat untuk pengalihan. Artinya yang sudah besar, yang sudah ditransplantasi, itu yang kira-kira sudah cukup dilepas ke alam habitat aslinya gitu. Baru kita lepas ke habitat aslinya pada saat itu di Cimarende. Karena di Cimarende itu ekosistemnya lebih luas kan. Memang ekosistemnya di situ gitu. Jadi ditempatkan di situ yang sudah kuat. Nah, masyarakat juga bisa melihat secara langsung gitu. Oh, ternyata di tempat transplantasinya aja ikan udah banyak gitu. Ada yang mancing di situ. Kebetulan pada saat itu juga ada dari Universitas Jogja, saya lupa lagi UGM entah apa itu, Atmajaya itu. Nah, jadi mereka melakukan kegiatan pembuatan rumpon di area sekitar Pantai Panis itu yang di area penanaman terumbu karang. Namanya Kabua kalau di sini ya. Terus Kabua, dari Kabua terus ada di yang dekat-dekat transplantasi itu. Dan alhamdulillah disitulah dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Gitu. Oh ternyata benar nih begini hasilnya. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Kang Cep. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Pada Duta Terumbu Karang. Oke, siapa? Kak, yang bersuara tadi siapa? Echan. Oh, Echan ya. Silakan Kak Echan. Nanti ada Kak Kifah juga yang mau bertanya. Kak Echan dulu silakan. Kenal semuanya. Punten sebelumnya saya orang Pandeglang. Saya dapat informasi tentang PANIS ini dari salah satu teman saya ya.
katanya ada salah satu pantai, Paniis, dan saya jujur belum ke sana gitu. Jadi saya nggak tahu lokasinya di mana gitu ya. Terus daya tarik dari sana itu apa gitu. Terus saya ketinggalan juga. Boleh diulas sedikit nggak informasi umumnya mengenai Paniis ini? Dan kalau boleh tahu, ini Paniis Lestari ya. Paniis Lestari itu sebuah organisasi atau komunitas atau apa ya? Oke. Cukup, Kak Chan, pertanyaannya? Oke, sama-sama. Sebelum dijawab, saya lempar dulu ke Kak Kifah. Silakan, Kak. Oh iya Kak, makasih banyak. Kebetulan aku itu dari mahasiswa jurusan kelautan juga di Serang. Nah, aku juga ini, aku tuh kan di Hima sendiri tuh ada di bagian pengabdian masyarakat, dan itu berencana buat melakukan kayak desa binaan gitu. Dan kebetulan itu kayak aku sama teman-teman itu udah pernah cari-cari desa. Waktu itu tuh dapetnya di Tanjung Jaya, di Tanjung Jaya itu di Pandeglang. Nah, Taman kayak Jaya. itu Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Ada Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Tanjung Lesung tuh. Oh, Tanjung Lesung. Iya, di deket Tanjung Lesung gitu. Nah, habis itu kayak di situ aku kayak masyarakatnya itu kan lebih, kalau misalnya daripada nelayan itu kan padahal di pesisir ya kakak-kakak. Nah, tapi kalau masyarakatnya itu lebih banyak masih ke lebih banyak pertanian gitu. Nah, terus kayak aku tuh dari lautnya itu tuh lebih karena katanya tuh karena ya bekas tsunami kan ikannya juga jadinya pada berkurang ya buat itu. Terus kayak ada mungkin beberapa orang yang mancing kayak cumi-cumi gitu di pinggir-pinggirnya. Nah, kayak dari temen-temen aku tuh kayak berencana tuh kayak pengen bikin juga buat penanaman karang atau itu. Nah, aku pengen nanya juga, kira-kira kalau buat kayak penanaman terumbu karang itu membutuhkan biaya yang besar banget nggak ya? Apakah atau bagaimana? Terima kasih banyak Kak. Mungkin itu dulu Kak. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, saya tahan dulu di 2 pertanyaan ini. Mungkin bisa dari Kang Encep lagi, atau mungkin bisa dari teman-teman Pantres yang lain. Pertanyaan yang pertama adalah, lokasi Kampung Panis itu di sebelah mana? Terus, apa sih daya tarik sebuah Kampung Panis gitu? Nah, silakan teman-teman Pantres gaungkan keunikan Panis. Kang Encep mungkin, silakan. Ayo teman-teman, ada yang lain yang mau menambahkan? Sementara ini ke Kang Cep aja dulu. Jadi Kampung Panis itu apa tadi, saya lupa pertanyaannya. Pertama, lokasinya di mana? Mungkin kita patokannya dari pertigaan Sumur aja, Kang ya? Iya. Lokasinya di mana? Terus daya tariknya apa dari Kampung Panis ini? Untuk lokasinya ini lebih dekat ke ujungnya Pulau Jawa sebelah barat lah ya, ujung kulon. Memang memasuki wilayah situ, Panis itu. Desanya Bang, desa. Desanya Taman Jaya, kecamatannya Sumur. Desa Taman Jaya. Ya. Nah, Desa Taman Jaya itu kedua setelah desa yang terakhir, nggak ada desa lagi. Ada namanya Desa Ujung Jaya, ujung kulon. Jadi setelah Desa Ujung Jaya yang paling terakhir, selanjutnya Desa Taman Jaya. Jadi desa kedua sebelum desa terakhir, paling ujung. Setelah itu nggak ada desa lagi. Nah, Panis itu lokasinya di situ. Nah, untuk daya tariknya sendiri, memang kalau dari Panis sendiri sih lebih ke sosialnya, lebih ke masyarakatnya. Memang di sini juga ada tempat-tempat yang kata orang sih menarik gitu ya, menarik secara visual gitu, secara pemandangannya gitu kan, menarik gitu, kayak pantainya, kayak lautnya gitu. Nah, cuman pada saat itu dan sekarang Panis itu emang lebih menonjolkan ke baharinya gitu, ke terumbu karangnya. Dan memang wisata alam yang lainnya juga kayak ada curug gitu segala macam, ada destinasi wisata yang lainnya juga di Panis. Kalau yang lebih ikonik ya baharinya sih, emang dari dulu baharinya gitu ya terumbu karangnya itu. Nah, harapan kami ke depannya Panis itu tidak hanya dikenal sebatas itu gitu. Jadi di Panis, karena di Panis banyak potensi yang lain kayak
budayanya gitu yang harus diketahui gitu. Terus wisata alamnya. Gitu. Wahana bahari untuk di Panis itu yang sudah disediakan apa saja ya, Kak? Kami tidak menyediakan sebenarnya. Kami tidak menyediakan, kami hanya merawat aja. Jadi tidak ada pembangunan secara fisik gitu untuk menata wisata di situ. Tidak ada fasilitas. Jadi fasilitasnya benar-benar dari alam aja gitu. Untuk fasilitasnya. Jadi teman-teman bisa diving gitu, bisa snorkeling di situ, bisa mantai gitu, seru-seruan gitu. Bisa wisata edukasi juga di Panis. Kebetulan tidak sedikit yang datang ke sini, alhamdulillah gitu ya. Baik dari sekolahan, universitas gitu. Bahkan ada yang agenda tahunan juga ada gitu. Tiap tahunnya datang gitu kan untuk wisata edukasi gitu. Kayak fakultas biologi dan segala macam. Seperti itu. Karena mereka datang bukan hanya bertujuan untuk wisata konservasinya aja gitu, tapi mengenal lebih dekat secara sosialnya, secara budayanya, seperti itu. Wah, boleh nanti saya mampir ke sana ya. Wah, saya harus. Saya dulu jujur saya taunya itu tempat untuk wisata selam. Saya maksudnya sering juga ya, maksudnya alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk menjadi penyelam. Nah, saya penyelam itu ditawarin di Tanjung Lesung. Saya nyari-nyari karena saya biasanya kalau nyelam itu di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka gitu ya, sebelah sana. Nah, saya nyari-nyari di daerah sini baru nemuin 2, itu Pulau Sangiang sama Tanjung Lesung. Dan untuk Tanjung Lesung dia kan belum rapih ya, masih tahap perapihan lah, barang-barangnya masih berantakan di dalam karena bekas tsunami itu. Nah, saya makanya nyari-nyari, dan Panis jujur saya belum tahu sama sekali tentang Panis. Jadi tertarik banget gitu untuk daya tarik di Panis itu apa, dan perlu dipublish juga gitu, biar orang tahu nih Panis, tapi dia nggak tahu di Panis itu mereka bisa ngapain, karena cuma kenal nama kalau mereka nggak tahu apa yang bakalan mereka bisa lakukan di sana. Karena yang bisa menarik itu apa yang mereka bisa lakukan di sana. Jadi kalau misalkan bisa diving, snorkeling itu daya tarik yang lebih bisa menarik banyak orang sih, Kak. Iya. Ya, jadi kebetulan karena kami bergerak di bidang konservasi terumbu karang, jadi tamu yang datang juga bisa melihat langsung proses penanaman, baik hasil penanaman, dan kebetulan hasil penanaman yang di Kampung Panis, hasil transplantasinya itu dikirim ke Pulau Badul. Nah, dikembangkan lagi di Pulau Badul. Nah, jadi dikumpulkan di Pulau Badul. Jadi ekosistemnya di situ gitu sekarang. Kalau dulu kan di Cimarende, nah sekarang di Pulau Badul. Kenapa milihnya di Pulau Badul? Yang kecil gitu. Iya. Maaf, yang punten waktu itu saya pernah bikin trip Pulau Oar Mangir Badul. Nah, dulu katanya waktu tsunami itu menyusut gitu. Tenggelam lah. Itu pulau apa ya yang tenggelam? Pulau Badul sama Pulau Badul. Pulau Badul. Kalau jadi Pulau di sana Oar cuma berarti rusak. Kita nggak bisa menikmati pulaunya, hanya snorkeling, diving aja, apa gimana? Pasir aja, pasir kita gosong. bisa ke darat, cuman berupa pasir aja gitu, sedikit gitu daratannya. Kalau dulu kan adalah tanaman-tanaman kecil gitu. Kalau sekarang nggak ada ya. Ya betul. Sekarang. Jadi memang lebih mengutamakan itunya sih, wisata bawah lautnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ya untuk tahap recovery di Pulau Badul, seperti penanaman kembali bukan terumbu karangnya saja, melainkan pohon-pohonnya juga sudah kami mulai gitu tanam kembali. Oke, terima kasih Kang Cep, Kang Deden. Mungkin sama-sama ketika mungkin nanti tadi pertanyaan Kak Eca mungkin cukup terjawab, Kak Eca, tentang lokasi daya tariknya gimana Kak? Iya, cukup. Mungkin lebih lanjut kita saling mengenal lagi ya. Iya. Oke, insya Allah. Nanti ada cerita juga dari Kang Mbe untuk nanti lebih lanjutnya. Terima kasih lihat IG-nya ya bro ya. Di situ ada di posting tuh destinasinya seperti apa. Jadi ke Kampung Panis itu bukan hanya nyelam doang gitu, bukan cuman ke wisata lautnya doang, tapi bisa juga ke curug, air terjun gitu. Terus wisata religi juga ada gitu. Terus
Kayak pemandian air panas juga ada gitu. Dan ada keunikan tersendiri di air terjunnya juga. Kayak Chan nih yang deket nih harus berkunjung ke Panis. Ini nanti biar kami kenalkan berkunjung ke sana ya. Iya. Kompor nih. Oke, Kang Cep, lanjut ke pertanyaannya Kak Kifah. Mahasiswa kelautan juga. Nah, Kak Kifah nanya tadi, kira-kira kalau mau melakukan penanaman karang, itu butuh berapa sih dananya gitu? Kita mungkin bisa ambil patokan kayak satu rak beton itu gitu. Apakah itu bisa disampaikan gitu? Perkiraan aja range harganya mungkin gitu. Coba tanya Kang Doni mana Kang Doni? Kang Doni lebih tahu untuk itu. Coba. Okay. Halo Kang Doni, tes. Atau mungkin nanti Kak Kifahnya bisa langsung kontakkan ke teman-teman Panles kali ya. Bisa dikontak di IG atau mungkin nanti saya bisa share kontak beberapa teman Panles ke grup peserta obras ya. Ya intinya gini, untuk pembiayaannya itu ya pertama pembuatan rak, substrat dan rak lah ya. Terus kapal bro ya, karena penanamannya sekarang kan di Badul ya. Ya kapal, karena untuk ke Badul itu lumayan jauh gitu. Jadi untuk membawa beton itu kan berat, tidak bisa pakai kapal yang kecil gitu, tidak bisa pakai sampan juga nggak bisa gitu. Jadi harus kapal gitu. Nah mungkin pembiayaannya lebih berat di situ kali bro ya. Oke. Jadi mungkin bisa nanti lebih lanjutnya di kontak secara langsung ya. Tergantung banyaknya gitu ya bro ya. Intinya berapapun yang ditanam, mau satu pun kami sangat berterima kasih atas partisipasinya seperti itu. Ya. Sangat membuka apa ya, wadah kebaikan ya, Kang Cep, teman-teman yang mau menanam terumbu karang begitu ya. Oke. Ini seru kan kalau kita bikin jalan-jalan tapi nanam terumbu karang gitu ya. Mantap. Biar mantap. Apa sih? Wah, ini nih tanamanku gitu. Ada kayanang. Oke, siap. Nanti juga post gitu. Oh, ini tanaman si Ani gitu. Oh, bisa dikasih nama juga ya berarti ya terumbu karangnya. Oh, dikasih nama. Dikasih tanda lah ya. Dikasih tanda. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Kang Cep, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya kepada teman-teman Panles. Untuk saat ini mungkin saya tutup dulu sesi tanya jawab kita. Kita bisa lanjut ngobrol sama Kang Embe nih gitu. Halo Kang Embe. Muncul, yeay. Halo. Oke. Teman-teman perkenalkan Kang B atau namanya Amrih Maulana. Ini salah satu relawan dari sekolah relawan yang pasca tsunami berkegiatan sama teman-teman Panles sama masyarakat di Kampung Paniis untuk melakukan beberapa kegiatan pemulihan. 3 bulan ya waktu itu ya Mbak ya, cukup bolak-balik stay di sana. Oke. Nanti seperti tadi lagi, Kang B akan sharing apa saja sih yang dia lakukan di sana gitu. Terus gimana sih peran anak muda yang datang dari kampung seberang terus masuk ke kampung orang ya. Nanti setelah Kang B selesai sharing, nanti kita bisa bertanya lagi ya. Dan mungkin Kang B ntar bisa, nggak tahu nih, mungkin akan sharing tentang Pulau Badul juga mungkin untuk menjawab ke penasaran teman-teman di sini. Silakan Kang B. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, nih kangen sebenarnya buat teman-teman di sana nih. Bentar, mau absen dulu ya, mau absen teman-teman kan masih ada yang ini ada siapa sih gitu di Panles itu, ada siapa aja. Ini ada Kang Yana, ada Kang Cep, ada Kang Deden, juga tadi ada Kang Doni, ada Kang Sakria juga. Nah, ini sih nama-nama teman yang selama saya di sana itu bener-bener ngebantu apa ya? Bener-bener kita bergiat bareng lah sama teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, oke. Saya memperkenalkan diri dulu mungkin karena terlalu excited, terlalu seneng, udah lama nggak ketemu teman-teman. Apalagi Kang Yana tuh. Kang, minum Kang.
Videonya matiin semua nih. Ya, Kang? Videonya dimatiin semua. Iya, emang gitu, Kang. Pada malu, Kang. Ya. Oke, perkenalan, nama saya Amri Maulana. Saya biasa dipanggilnya Mbe. Saya salah satu relawan dari programnya Sekolah Relawan itu, ada Tatar Nusantara yang tadi dijelaskan sama Mbak Tika. Saya itu di PANIIS, perkiraan itu dari September sampai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu saya di sana, tapi untuk tidak menetap lah, pulang pergi besok, bulan, kurang lebih selama 6 bulan di sana gitu. Banyak banget aktivitas yang dilakuin sama teman-teman Panles juga, sama warga sekitar juga banyak banget. Yang jujur dan itu banyak banget dapat pengalaman baru gitu. Dalam diri saya pengalaman baru yang memang saya ke sana itu membawa kita membawa misi lah, dalam artian misi. Ayo kita sama warga dan kelompok di sana itu kita bergerak bareng-bareng yuk seperti apa gitu, dan memulihkan dari pasca bencananya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa dibantu share yang share screen atau PPT-nya saya. Boleh, bentar ya. Oke. Oh ya, yang nanti saya share ini sebenarnya sih kita cuma saya tuh cuman cerita-cerita aja sih, story-story aja gitu, apa yang saya lakuin di sana gitu. Nah, Kampung PANIIS ini sepengetahuan saya dan saya coba nyari gitu tata letaknya atau seperti apanya. Benar yang dibilang sama Kang Cep tadi. Kampung PANIIS itu terletak di Kabupaten Pandeglang, tepatnya itu dia di Jalan Raya Ujung Kulon, nama kampungnya Kampung PANIIS, desanya Desa Taman Jaya. Yang mana awal pertama kali saya datang ke sana tuh ngelihatnya, wah keren banget nih, ada kampung di pinggir pantai yang memang mayoritas anak mudanya ataupun ada kelompok komunitas di sana yang concern itu ke arah konservasi gitu, dan apalagi konservasinya ini bahari gitu, yang notabene-nya agak sulit lah, dalam artian agak sulit. Kita memang Indonesia itu jajaran kepulauan gitu yang memang banyak banget guys pantainya gitu, tapi mungkin bisa terhitung ataupun bisa kita bisa nebak lah, oh nih komunitas yang konsen di arah konservasi bahari itu seberapa banyak ketimbang dengan konservasi hutan gitu, ataupun komunitas-komunitas pendaki gunung, komunitas-komunitas yang lain gitu. Itu memang lebih sedikit. Makanya pas ketika datang ke PANIIS, bener-bener excited gitu, bener-bener senang banget gitu. Dan saya datang ke PANIIS itu dengan membawa nama Sekolah Relawan dan Tatar Nusantara. Ada beberapa program sih yang kita lakukan di sana. Mungkin bisa di next Kak PPT-nya. Oke. Kita membawa program itu ada sekitar 5 program. 5 program ini kita yang kita berkaitan erat dengan komunitas Panlesnya, kita berkaitan erat dengan masyarakatnya seperti apa, menjalin komunikasinya kayak gimana. Yang paling penting sih ini mungkin note ya untuk semua teman-teman, coba datang ke sana karena warga di sana itu sangat-sangat sangat-sangat terbuka gitu loh. Mereka datang temen ataupun datang orang baru di sana, mereka benar-benar terbuka. Mereka sering cerita, mereka enak untuk diajak komunikasi gitu. Yang paling penting mereka nggak tertutup gitu, dalam artian ada pengunjung ataupun ada wisatawan yang datang, mereka kayak ngumpet gitu di belakang tembok, enggak. Mereka malah kayak saling sapanya tuh dapat, lempar senyumnya dapat kayak gitu. Nah, balik lagi, program yang kita jalankan di sana itu ada penanaman pohon di Pulau Badul, yang kedua itu ada transplantasi terumbu karang, yang ketiga itu ada pengembangan ekonomi ekowisata lah. Ekowisata yang didapat ini itu maksudnya yang ada di dalamnya itu kita mengenalin kayak tadi yang Kang Cep bilang, wah pertanian tuh bisa dijadikan satu objek wisata, ya itu betul banget gitu loh. Tinggal gimana cara kita mengelolanya. Nah, teman-teman dari Sekolah Relawan lah yang datang ke sana, kita meng-create bareng sama warga, konsepnya seperti apa, polanya seperti apa, kayak gitu sih. Nah, yang keempat itu ada pupuk organik Arkosap. Pupuk organik Arkosap itu apa sih? Nanti satu.
Yang kelima itu ada jahe merah. Jahe merah jajanan lokal. Kenapa kita mungkin apa ya, karena kondisinya pandemi juga, dan juga salah satu kebutuhan apa ya, herbal lah. Kebutuhan herbal kita itu herbal untuk menjaga imunitas seperti apa gitu. Dan kenapa jajanan lokal dipilih, nanti akan coba kita ulas satu di sana. Ya mungkin bisa next kan. Oke, nih kita ada penanaman dan pemasangan plang. Nah, penanaman dan pemasangan plang ini kita posisinya ada di Pulau Badul gitu. Dan pertama kali saya datang ke sana itu di bulan September. Pulau Badul itu apa ya, kecil. Jadi Soalnya kecil, Mbak. Nah, iya, kalau kecil. Gimana suaranya, masih kecil nggak? Aman. Udah, sekarang udah normal. Udah, sip. Oke. Nah, oke, lanjut lagi penanaman di Pulau Badul. Saya pertama kali datang ke Pulau Badul itu nggak beda jauh. Mungkin kalau teman-teman yang sering berkunjung ke Pulau Seribu itu ada namanya Pulau Pasir tuh, yang kalau setiap jam berapa dia akan muncul gitu, dan ketika air pasang dia akan menghilang. Nah, pertama kali kepikiran saya itu di Pulau Badul seperti itu, karena pulaunya ini sangat kecil gitu, dan banyak banget itu apa ya, mayoritas itu sebenarnya pulaunya itu pulau-pulau pasir, jadi abrasi air laut yang membentukkan satu pulau dari pasir-pasir kayak gitu. Tapi pas ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman, enggak, itu dulu pulau besar gitu, pulau besar yang banyak banget tanaman di dalamnya, dan juga itu jadi salah satu objek wisata yang memang wah asik banget ya di sana. Di sana itu airnya bener-bener jernih, bener-bener apa ya, bener-bener memanjakan mata lah gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa ngelihat ini ada tiga gambar yang akan kita coba ulas satu-satu gitu. Yang pertama ini dia ada gambar nih, ada gambarnya pemasangan plang gitu. Nah, karena di sini saya menanamkan konteks pemasangan plang, kenapa kita di situ memasang plang itu? Kita mau membangkitin lagi gitu gairahnya Pulau Badul yang memang terpuruk karena tsunami, yang dulunya teman-teman dari Paniis dan Panles itu menjadikan Pulau Badul itu salah satu objek wisatanya mereka. Karena kenapa? Saya dengar cerita juga kan dari teman-teman Panles, kenapa sih fokusnya di Pulau Badul gitu? Pulau Badul itu pulau yang emang unik dan gak terlalu jauh juga dari Paniis gitu. Di sana itu dulu kalau nggak salah itu, mungkin bisa dikoreksi teman-teman dari Panles, katanya itu dulu di bawah tuh ada patung badak dan terumbu karangnya itu bener-bener banyak banget. Saya juga pernah ngelihat foto sebelum tsunami itu seperti apa. Wah, bener-bener apa ya, mungkin kalau saya sedikit berlebihan itu bajonya Ujung Kulon kali ya. Bajonya Ujung Kulon tuh karena memang bener-bener indah gitu. Foto-fotonya dari foto aja tuh udah menggambarkan, apalagi ada ikonik badaknya yang memang itu menandakan bener-bener di Ujung Kulon gitu. Nah, kenapa dipasang plang itu biar orang-orang wisatawan tuh tahu, oh di sini tuh bener-bener Pulau Badul yang memang dijadikan satu objek wisata yang dulu tuh punya cerita seru gitu loh. Yang dulu tuh punya cerita seru yang harus kita bangkitin lagi. Nah, makanya dari situ teman-teman dari Panles tuh sudah mulai melakukan lagi penanaman di Pulau Badul dengan banyak metode, dengan semangat baru gitu, dengan teman-teman baru yang datang gitu. Nah, ini ada foto kedua juga. Foto kedua ini kita transportasinya itu karena memang di tengah laut. Jadi si bibitnya ini dari pesisir dibawa pakai kapal laut gitu kan. Dia kira-kira sekitar kurang lebih itu setengah jam perjalanan dari pesisir sampai ke Pulau Badul. Nah, itu kita di sana nanam banyak banget pohon, dari pohon kalau ketapang, kalau mungkin orang bilangnya ketapang laut atau ketapang pesisir kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman Panles tuh yang tahu kenapa kriterianya pohon harus pohon seperti itu, kenapa ditanamnya harus jam sekian atau kenapa gitu. Nah, itu teman-teman yang tahu, karena teman-teman di sana yang sudah mereka mempelajari, dalam artian mereka mempelajari itu secara otodidak gitu,
secara mata aja tanpa panduan buku yang pasti, tapi mereka bisa menganalisis. Itu kan salah satu apa ya, metode para peneliti gitu. Jadi secara nggak langsung teman-teman di Panles itu jadi peneliti gitu. Nah, ini ada satu lagi. Ini foto si Akang nih bawa apa, polybag dengan apa namanya, si tanaman di dalamnya. Wah, itu sih asik banget karena apa ya? Ini saya sedikit cerita pengalamannya itu ngebawa bibit si tumbuhannya ke Pulau Badul itu. Ternyata kapal besar itu nggak bisa bersandar. Jadi kita pakai rakit bambu itu yang panjang kira-kira sekitar 4 meter. Kita di atas si rakitnya itu didayung gitu loh. Didayung dari Laut Tengah. Dari Laut Tengah itu ke apa namanya? Ke pulaunya itu kayak apa ya? Kayak film-film gitu, kayak film-film. Wah, ada manusia terdampar gitu kan. Jadi di bambu yang panjang, ada bibit-bibit pohonnya di sana gitu. Nah, itu sih mungkin apa ya, cerita euforia dan kesenangan kita dan juga semangat kita buat membangun Pulau Badul tuh kayak gimana di sana, seperti itu sih. Nah, mungkin bisa di next, Kak. Oke, ini transplantasi terumbu karang yang tadi dilakukan yang sudah dijelaskan sama Kang Cep. Ini gimana tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Dan ternyata pun saya juga dapat pemahaman baru, ternyata bukan manusia doang, sekarang pun juga bisa stres gitu. Dan stres sekarang itu seperti apa? Itu ada kriterianya gitu loh. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama Kang Mul, ya kan, sama Kang juga, Kang Doni juga. Ini kenapa sih si karang ini bisa terlihat stres itu seperti apa gitu? Oh, ternyata karang lunak itu dia terlihat stres itu ketika dia mengeluarkan banyak lendir-lendir gitu. Oh, kirain saya itu satu bentuk apa ya? Satu bentuk mekanisme pertahanan tubuhnya si karang itu, dia mengeluarkan lendir. Oh, ternyata tidak. Karang ini stres gitu. Oh, gue baru tahu nih, ternyata karang juga stres, nggak orang doang gitu kan. Nah, yang awalnya itu yang tadi yang dibilang di Cimarende itu, apa ya? Kita tuh pengambilan bibitnya di sana, bibitnya itu juga ditransplantasi sama teman-teman. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Ini ada teman-teman Panles juga, dia lagi pemantauan itu dalam artian lihat juga nih gimana sih setelah ditaruh di bawah laut itu apa namanya, posisinya seperti apa, kayak gimana, kayak gitu sih. Nah, dan juga apa ya, kalau teman-teman memang tertarik dengan apa namanya transplantasi terumbu karang atau gimana sih cara budidaya karang gitu, itu benar-benar bisa belajar sih sama teman-teman Panles gitu, karena teman-teman Panles ini mereka terbuka dan mereka apa ya, mereka nggak pelit sama ilmu gitu loh. Ketika kita mau bertanya, mereka akan menjawab gitu, menjawabnya dengan tulusnya mereka. Oh, kan seperti ini, nanti akan seperti ini kan gitu. Dan saya juga kan jadi salah satu barometer baru untuk saya, bahwa tumbuh kembang sama masyarakat itu bukan hanya fasilitator aja mendapatkan ilmu gitu. Karena ketika saya berangkat ke Paniis, saya mendapatkan amanah untuk jadi fasilitator di programnya Sekolah Relawan di Kampung Paniis gitu. Yang tadinya saya berpikir, oke nih kita, saya dan teman-teman dari Sekolah Relawan bisa datang ke sana, sharing bareng apa yang kita bisa mau gagas, program yang dari kita bawa bisa diaplikasikan di sana. Ternyata tidak gitu. Dalam arti ternyata tidak, banyak banget timbul ide-ide bahasanya mungkin apa ya, ide gila dari teman-teman Panles ataupun warga sekitar yang bisa kita kolaborasikan sama para teman-teman dari luar gitu, baik itu komunitas, lembaga ataupun instansi yang mau datang ke Kampung Paniis. Itu kita bisa sharing bareng seperti apa gitu. Karena bicara kebutuhan kita dari orang luar ada tujuan ke sana untuk membangun seperti apa,
Dan mereka pun juga mempunyai konsep untuk membangun tempat mereka seperti apa gitu. Ya salah satunya kayak gini, mereka mau menggiatkan lagi transplantasi terumbu karang karena salah satu objeknya mungkin kalau yang sekarang bisa dibilang isu besarnya penyumbang oksigen itu kan ada di plankton gitu kan. Penyumbang oksigen yang dikatakan cukup besar itu di luar dari hutan itu ada plankton yang mereka menyumbangkan cukup tinggi kadar oksigen untuk kita bernafas gitu. Nah, teman-teman ini sebenarnya sudah menyumbang nih sebagian besar oksigen yang untuk kita hirup tuh dari penanaman terumbu karangnya mereka. Kenapa terumbu karang? Ya terumbu karang itu yang tadi dijelaskan sama Kang Cep. Itu tempat tinggalnya plankton. Nah, plankton ini makanan ikan ini makanan manusia gitu. Jadi teman-teman di sana pun juga lagi menjaga konsep alam, konsep tumbuh kembangnya alam itu seperti apa, balik ke hakikatnya gitu. Manusia hanya membantu untuk menyalurkan gitu dan biarkan alam yang tumbuh kembang sendiri. Itu yang kalimat yang pernah saya dengar dari teman-teman panles di sana kayak gitu. Ini sih program kedua yang transplantasi terumbu karang ini yang saya juga sangat-sangat excited sih gitu aja. Oke, mungkin bisa di next Kak. Oke. Ini kita di sana mungkin saya sedikit ngulas dalam artian Kampung Paniis itu dia memang posisinya ada di bibir pantai. Dari bibir pantai itu paling kalau dari pintu gerbangnya itu nggak sampai 10 meter itu udah pantai gitu. Dan di belakang perkampungannya mereka itu ada salah satu gunung Honje. Gunung Honje itu dia masih termasuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Yang mana gunung itulah yang memberikan air dari Gunung Honje itu ada salah satu mata air besar gitu, jaluran air sungai itu yang mengalir dari gunung ke pesisir. Nah, air bersih inilah yang dimanfaatkan sama warga untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pertaniannya mereka di sana seperti apa. Dan yang paling bikin saya kaget itu ternyata mayoritas di sana itu petani, bukan nelayan, gitu. Jadi kalau dari ceritanya orang-orang tua di sana kayak dari Abah Kiwong gitu. Nah ini yang di tengah ini Abah Hamsa nih. Abah Hamsa nih yang orang tua yang paling berkesan untuk saya gitu. Saya pertama kali datang ke sana, ini cerita sedikit. Kenapa saya pun juga bisa tahu banyak kenapa di sana lebih banyak mayoritas petani gitu. Karena pas saya baru datang ke sana itu di hari ke berapa ya? Hari ke-6 atau hari ke-7 saya lupa tepatnya. Itu saya ngeliat dia lagi maculin tanah gitu. Itu mau dijadiin empang sama dia, tapi sendiri gitu. Dalam artian sendiri, ya dia bener-bener ngelakuin sendiri gitu. Ada orang yang mau bantuin, kayak ya udah nggak apa-apa sendiri aja gitu. Saya beberapa kali ngeliatin, kok nih aki-aki kuat banget gitu kan. Ternyata pas saya bantuin saya yang kalah, saya ngencok gitu. Ternyata memang Abah Hamsa tuh denger cerita dari warga gitu di sana. Ya Abah Hamsa tuh dia terbiasa melakukan hal kayak gitu. Bayangkan dengan umurnya yang sudah 80 ke atas, dia masih melakukan aktivitas seperti itu. Dan dari dia pun saya terbuka, mayoritas itu di sana itu petani, yang mana petaninya ini petani padi gitu. Nah, petani padi itu lumayan luas lah dari Kampung Paniis itu. Kalau misalkan bisa teman-teman jalan itu, nanti teman-teman bisa datang ke Kampung Paniis, nanti bisa dilihat di belakangnya itu persawahan itu, kontur persawahan itu di kaki bukit gitu. Jadi kalau dari sawahnya kita agak naik ke atas, itu dari sawah tuh kita bisa ngeliat lautan gitu. Dan di belakangnya itu ada Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, dari jalur sawah itulah bisa masuk ke hutan, ke Gunung Honje itu yang di dalamnya ada curug, ada air panas, dan juga kayak katanya di situ ada salah satu sumber mata air yang bisa dibilang dianggap sakral lah sama orang-orang di sana gitu. Dan saya sama teman-teman sekolah relawan kenapa memilih pupuk organik yang bernama Arkosap ini? Sebenarnya Arkosap ini dia apa ya? Arkosap itu singkatan nama arang, kompos, dan asap cair gitu. Karena kenapa dinamakan arang, kompos, dan asap cair? Prosesnya ini dia melalui proses pembakaran. Kayak mungkin teman-teman pernah ngelihat kayak orang lagi bakar arang, mau bikin arang. Nah, prosesnya sama kayak gitu. Tapi yang membedakan asapnya ini kita tangkap gitu. Dalam artian kita alirkan
itu melalui proses destilasi. Nah, nama alat mesinnya ini mesin pirolisis. Nah, proses destilasi inilah yang menghasilkan asap cair gitu. Asap cair ini kita bisa disebut itu kayak cuka asap lah. Nah, asap cair inilah dia yang menjadi pupuk cair untuk warga di sana. Karena warga di sana sudah mulai paham gimana mereka harus bertani itu secara organik gitu. Manfaat secara organik itu seperti apa? Mereka sudah mulai terbuka karena banyaknya dari teman-teman luar yang datang ke sana memberikan pemahaman, baik itu dari lembaga, instansi, kebutuhan pertanian organik itu seperti apa sih, manfaatnya seperti apa gitu. Bukan hanya dari segi kebutuhan kesehatan gitu, tapi juga dari segi kebutuhan ekonomi warga pun kurang lebihnya itu sedikit terbantu dengan adanya konsep seperti itu gitu. Nah, teman-teman dari Sekolah Relawan ini kita membentuk apa ya? Kita membentuk satu packaging karena memang konsep ini dari asap cair ini kita akan coba menjual ini secara bebas gitu keluar, dalam artian membuka pasar dari Kampung Paniis untuk warga-warga sekitar seperti apa gitu. Nah, itu sih mungkin sedikit cerita yang saya bisa ceritakan tentang si Arkosap ini. Tapi yang jelas kebutuhan Arkosap ini memang sangat-sangat dibutuhkan sama warga di sana, karena kenapa? Biaya kos yang mereka keluarkan itu lebih sedikit karena mereka memproduksi pupuknya sendiri gitu. Dan pupuknya ini bukan hanya sekedar pupuk, dia juga jadi biopestisida yang tidak mengganggu tanaman tapi mengusir hama gitu. Nah, dari situlah mulai timbul kayak oke deh, kita cocok nih untuk konsep seperti ini gitu. Dan awalnya itu inisiasi timbulnya ini hasil kesepakatan kita dan sama warga. Mau nggak warga menjalankan program seperti ini gitu. Dan dari kita hanya mengapa ya, cuma hanya memberikan masukan dan saran aja, mau atau tidaknya kayak gitu sih. Itu sih yang bisa saya ceritakan sedikit tentang si Arkosap ini. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, ini kita di sana pun juga ada program itu penanaman jahe merah dan jajanan lokal gitu. Balik lagi yang tadi saya sempat pembukaan di awal, kenapa kita memilih jahe merah? Karena jahe merah di sana itu kita bisa katakan termasuk salah satu kebutuhan herbalnya dari warga di sana. Karena kalau melihat dari lokasinya si Kampung Paniis ini sendiri, bayangkan kita mau ke pertigaan sumur, katakanlah kita mau mencari obat gitu, kebutuhan obat-obat yang memang tidak tersedia di warung gitu. Kebutuhan obat-obat yang memang menunjang metabolisme kita gitu. Kita itu kalau dari Kampung Paniis ke sumur itu kurang lebih kalau naik motor itu 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Tapi dengan kondisi jalan yang ya jalannya hancur, kalau menurut saya sih hancur banget gitu. Nah, itu bayangkan dengan kebutuhan waktu yang sekian panjang dan ada salah satu konsen untuk masyarakat itu membutuhkan asupan metabolismenya mereka di kondisi lagi pandemi seperti ini gitu. Itu kan salah satu barometer juga sih untuk teman-teman gitu. Untuk kita dari Sekolah Relawan dan donatur seperti apa, kenapa kita terfokus ke sana gitu. Dan juga dari jahe merah ini sih harapannya dari kita dan warga di sana, ini kita bisa jadi salah satu komoditi gitu, komoditi tambahan di luar dari konsep pertanian mereka. Karena si jahe merah ini kemarin kita datang itu setiap rumah itu kita bagikan secara merata gitu, si bibit jahenya ini gitu. Yang harapannya setiap rumah ini mempunyai kebutuhan dari si imunitas tubuhnya mereka, kebutuhan konsumsi jahenya mereka tercukupi, dan juga kebutuhan dari ekonominya mereka sedikit terbantu gitu. Dengan adanya konsep koperasi ataupun konsep-konsep kayak kelompok-kelompok yang sudah ada di sana dan dikembangkan seperti apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada jajanan lokal. Ini mungkin bisa dibilang ataupun bisa dikatakan ini hasil produksinya dari ibu-ibu di sana gitu. Ini ada emping sama apa namanya itu yang kecil-kecil gitulah. Emping kan ya, apa? Keceprek. Keceprek. Nah, ya, keceprek. Nah, emping sama keceprek. Nah, emping dan keceprek ini yang dijadikan apa ya? Ini dijadikan salah satu
apa ya, stimulus lah, dalam artian stimulus bisa dijadiin perangsang untuk kebutuhan jajanan lokal mereka gitu, minimal kayak oleh-oleh khas atau apa, karena bisa dikatakan Pandeglang itu termasuk salah satu penghasil melinjo terbesar gitu kan, lumayan banyak gitu. Dan mayoritas di sana warga di Kampung Paniis pun ketika musim melinjo itu mereka banyak yang masuk ke hutan, mereka ke kebun gitu, ngambil melinjo untuk dijual lagi sama mereka gitu. Dan ini salah satu kembangan inovasi aja sih yang diinisiasi sama teman-teman sekolah relawan dan juga sama warga di sana. Kita membuat beberapa variasi gitu. Dari keceprek dan melinjonya ini dijadikan beberapa tambahan rasa gitu. Kayak kecepreknya dikasih balado gitu kan, jadi kayak jajanan-jajanan. Mungkin kalau di Alfamart atau di Indomaret kayak ada keripik jagung balado gitu. Itu sih kalah enak sama keceprek ini gitu sih. Oke, mungkin sedikit aja cerita yang dari saya bisa sampaikan, karena kalau misalkan panjang ini mungkin sampai maghrib kita akan nggak ketemu malam mingguan nih sambil cerita gitu kan. Mungkin itu aja sih Kak dari saya. Mungkin dari teman-teman ya kalau ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mau sharing, mau bertanya, silakan monggo gitu. Oke Kak Tika, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, makasih Kang B. Nggak bisa lama-lama ya biar dapat malam minggu ya. Oke, makasih Kang B atas ceritanya, cerita pengalamannya bersama teman-teman Panles dan masyarakat di Kampung Paniis. Seru sih, saya aja diceritain ulang lagi nih, seru gitu ngedengernya gitu. Padahal dari beberapa tahap itu juga mengalaminya gitu. Tapi kalau diceritain lagi kayak tadi, seru banget ya. Apalagi kegiatan bersama tadi itu benar-benar, ya sih berharapnya memberikan nafas dampak yang panjang mungkin ya, Kang B ya gitu. Dan teman-teman Panles gitu. Biar masyarakat dan komunitas di sana benar-benar bangkit lagi nih setelah pasca tsunami gitu, dan bisa mandiri lagi dan bisa pulih lagi. Begitu teman-teman. Iya, beberapa komentar ada yang bilang seru, apalagi tadi gini. Seru, terus mungkin ada yang mau ke Panis juga ntar habis ini gitu. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Ada dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, baik itu ke Kang B atau ke teman-teman Panles. Saya atau mau mungkin bertanya, Kak. Siapa, Kak Hani ya? Iya. Oke, pertama Kak Hani, nanti juga ada Kak Eja lagi mau bertanya. Silakan Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Hani dari Depok. Saya ingin bertanya dengan Kang B. Tolong dong Kak sedikit cerita gimana sih bisa join di sekolah relawan di program Tata Nusantara ini. Jujur saya tertarik banget untuk ikut ke dalam sekolah relawan dan tertarik banget di Tata Nusantara ini. Terima kasih. Oke, ditampung dulu. Pertanyaan kedua dari Kak Eza, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang B, aku Eza dari Bekasi. Kak, aku sebenarnya dapat info ini dari Kak Andini ya, sekolah lewat dia pernah ikut sekolah relawan juga. Aku tertarik banget sama dunia alam kayak gini gitu kan. Karena seru aja gitu, dari tadi aku nyimaknya gitu Kak. Tapi yang aku penasaran ini kapan sih terbentuknya sekolah relawan terus sama Tata Nusantara ini gitu, mulai dari kapan gitu Kak? Ininya datangnya ini gitu Kak. Aduh aku bingung nih nanyanya itu. Kayak gitu sih Kak. Makasih ya Kak. Oke. Belum ada pertanyaan lagi. Monggo Kang B. Oke, mungkin menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang pertama itu, jadi saya sebenarnya itu sudah mengenal sekolah relawan itu udah lumayan lama ya, dari tahun 2015-2016 itu saya udah tahu sekolah relawan itu kayak gimana gitu, dan apa aja yang ada di sekolah relawan gitu. Tapi pas baru ikut
baru ikut program Tatar Nusantara ini sebenarnya agak unik juga ceritanya gitu. Karena saya dari sama Katika dan sama teman-teman Kak Syarif itu ada juga dulu di sekolah relawan juga. Kita ada Kak Syarif, ada Kak Uca gitu. Ada Kak Alul. Nah, itu kita sudah sebelumnya sudah kenal gitu, jadi Katika ini sempat dia nge-share link gitu kayak yang sekarang nih, yang kemarin kalau misalkan ngikutin Instagramnya Tatar Nusantara itu kan ada juga tuh open volunteer gitu. Nah, saya itu coba ikut, dalam artian ikut, gue mau ikut programnya sekolah relawan deh, karena pun juga saya mempunyai saya memang sebelum ikut programnya sekolah relawan, saya aktif di komunitas juga di Depok, salah satu komunitas. Yang sebelum saya aktif di komunitas itu, saya pun kegiatannya kayak keluar-keluar gitu, ngerusin rumah orang, ngerusin kampung orang gitu. Dan selama balik lagi ke Depok, saya kangen momen itu gitu. Wah, pas banget nih. Ada open volunteer, saya coba ngisi gitu. Saya coba ngisi formnya, saya kirim gitu. Dan kaget juga ditelepon sama Katika gitu. Saya ingat banget pertama kali yang Katika tanyakan ke saya itu, dia menanyakan, ini Amri atau Embe gitu. Karena dia di kontaknya, dia itu namanya Embe. Karena apa? Karena kita sebelumnya sudah kenal, tapi dia tidak tahu nama asli saya seperti apa gitu. Itu sih dari situ udah mulai terjalin. Karena gini ya, mungkin karena Katika itu memilih saya ataupun sekolah relawan itu memilih saya menjadi volunteer bukan karena satu faktor kedekatan, bukan. Karena pun saya ketika tahapan wawancara, saya menceritakan aktivitas saya sebelumnya seperti apa, kenapa saya tertarik dengan program ini seperti apa gitu. Itulah barometernya, bukan karena saya kenal dan saya tahu sekolah relawan, saya ditarik, nggak seperti itu gitu. Karena setiap lembaga ataupun instansi mereka mempunyai tahapan kayak gitu sih. Makanya kalau misalkan ya kayak ada tadi kakak nih, Kak Hani mau tertarik, pantengin aja Kak IG-nya ataupun kayak IG-nya sekolah relawan ataupun Tatar Nusantara. Kalau bisa loncengnya dihidupin aja. Kadang-kadang soalnya tengah malam pun dia buka open volunteer kayak gitu sih. Mungkin itu sedikit bisa menjawab. Pertanyaan kedua mungkin Kak Tika yang bisa menjawab. Gimana Kak Hani? Cukup menjawab pertanyaannya nggak? Gimana cara? Menjawab banget sih Kak. Oke, alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan saya bantu jawab. Ya. Kapan sih terbentuknya SR dan TN gitu? Saya persingkat aja biar nggak sampai malam mingguan itu sharingnya. Jadi kalau sekolah relawan itu memang sudah mulai bergerak itu dari tahun 2013 teman-teman. Tapi terlembabkan di tahun 2015 sebagai sebuah yayasan sosial kemanusiaan yang memang fokusnya awalnya mendidik teman-teman muda, bukan mendidik sih, melatih teman-teman muda supaya siap nih terjun ke lokasi bencana gitu. Karena memang sekolah relawan dibentuk oleh founder kita, Bang Bayu Gautama namanya, karena dia sempat bertemu dengan anak muda yang punya semangat, punya keinginan untuk membantu di lokasi bencana, tapi ternyata ketika ditanya, kamu bisa bantu apa atau kamu mau bantu di mana, dia sempat kebingungan gitu. Karena kan kita harus tahu nih proses di bencana itu seperti apa, jalurnya, koordinasinya seperti apa. Nah, akhirnya dibentuklah sekolah relawan ini. Sudah tahun ini berarti jalan umur ke-9. Umur ke-9 ya. Nah, sedangkan Tatar Nusantara ini baru dari tahun 2017. Awalnya Tatar Nusantara dibentuk untuk memang mewadahi teman-teman muda yang siap nih tinggal 1 tahun di daerah yang termarginalkan bahasanya, atau mungkin yang memang kesulitan secara akses sumber daya, terus akses dari bantuan-bantuan dari luar. Itu memang awalnya 1 tahun. Dan ini berjalan 2 tahun sampai 2018. Dan kemudian Tatar Nusantara selain yang per tahun hidup bersama masyarakat, kita juga melakukan kegiatan recovery pasca bencana, salah satunya di Kampung Paniis ini. Dan salah satu teman relawan fasilitator yang juga membersamai masyarakat di Paniis dan teman-teman Panes adalah Kang Embe gitu. Dan seperti tadi yang dibilang Embe, kita di Tatar Nusantara memang
Oke. Jadi teman-teman bisa bergabung di grup apa ya, di grup kawan Tatar Nusantara, saya menyebutnya gitu. Dan nanti ketika kita memang membutuhkan relawan fasilitator, kita akan sounding biasanya. Akan sounding, kemudian teman-teman bisa mendaftarkan diri, dan seperti tadi yang bercerita, saya atau mungkin beberapa teman yang lain akan ngobrol sama teman-teman. Kalau kemarin sih via telepon, karena memang masih suasana pandemi gitu, dan dalam kondisi jauh juga sih kemarin ya Mbak ya. Waktu itu masih di NTT, saya telepon Mbak pas masih di Depok gitu. Dan memang kita kalau Tatar Nusantara kita mencari teman-teman yang memang siap hidup bersama masyarakat dan siap belajar bersama masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa pengembangan masyarakat kita mulai dari apa yang dipunya oleh masyarakatnya sendiri gitu. Jadi kita belajar bersama masyarakat dan masyarakat pun bisa belajar bersama kita. Gitu mungkin Kak Eza sekilas. Oke, makasih Kak Tika. Sangat Oke, bermanfaat, siap. Kak. Siap. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Aku mau teman-teman? nanya, boleh? Oke, silakan Kak. Halo teman-teman semuanya, nama aku Fikar. Oke, Kak Fikar. Sebenarnya sih aku aslinya Pandeglang, cuma udah 2 tahun ini tinggal di Bali buat kuliah dan kerja juga. Aku sempat juga waktu tahun 2019-an tuh lewat ke Kampung Paningis ya. Terus lihat di situ keren banget, masa satu kampung dia ada pemandian air panas, ada gunung, ada wisata baharnya juga. Kalau berkaca ke Bali sedikit tuh desa wisata tuh banyak banget dan sekarang lagi ngehits banget karena kebanyakan yang datang bule-bule gitu. Nah aku mau nanya sedikit nih ke teman-teman yang dari Paniis. Kira-kira jujur-jujuran aja, pemerintah tuh seberapa besar sih ngebantu Paniis sendiri? Maksudnya kayak apakah udah banyak gitu gerakan-gerakan yang dibangun kerjasama dari Dispar misalkan atau dari pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri sama teman-teman di Paniis? Karena kan kalau ngelihat dari pemaparannya tadi seru banget ya, kalian bisa melihat Pulau Paniis ini secara holistik gitu, mulai dari pemberdayaan dan juga ada interaksinya yang membangun ekonomi gitu. Aku mau tanya itu sih, seberapa besar gitu, jujur-jujuran aja, apakah cukup membangun itu Dispar atau mungkin dari pemerintahnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fikar, ya benar. Oke, mungkin saya lempar pertanyaan ini ke teman-teman Panius Lestari, mungkin dari Kang Cep atau siapa lagi yang masih ada, Kang Sakria atau Bang Doni udah nggak ada ya? Boleh Kang Cep atau Deden, gimana nih? Apa sih yang teman-teman rasakan gitu? Apakah dari pemerintah, dinas pariwisata atau kabupaten kepada teman-teman di Paniis Lestari dan Kampung Paniis itu? Mangga Kang ya? Ya, siapa nih? Siapa lagi? Kang Doni mana Kang Doni? Kang Doni udah sholat zuhur udah kayaknya. Turun nyelam. Oh nyelam, oke. Gimana Kang Cep selama ini? Apakah ada peran tertentu? Keterlibatan pemerintah. Iya, dari pemerintah. Ada sih keterlibatan pemerintah di sini. Baik itu secara bantuan ataupun secara apa ya, kayak bimbingan gitu juga ada. Kebetulan dari Dispudpar juga, Dinas Budaya dan Pariwisata Pandeglang juga sempat mengadakan acara juga di sini. Bahkan itu diagendakan nama acaranya itu wisata bahari. Jadi apa sih namanya bro? Pentas, festival bahari. Nah kebetulan Kampung Paniis itu pada saat itu dinobatkan sebagai kampung wisata bahari di Ujung Kulon. Nah jadi yang mengadakan acaranya itu ya Dispudpar. Nah tujuan dari acara tersebut juga sebenarnya untuk apa sih kayak mengeksplor masyarakat setempat dan potensi yang ada di situ, baik sumber daya alamnya maupun SDM-nya gitu. Baik secara budaya ataupun wisatanya. Nah, di acara tersebut tuh ditampilkan
mulai dari wisatanya, kulinernya, dan segala macam. Nah, jadi saya pikir kegiatan tersebut juga sangat membantu ya buat masyarakat setempat, masyarakat Paniis khususnya gitu. Karena dengan kegiatan itu, jadi masyarakat Paniis juga bisa dikenal lebih luas lagi. Kebetulan banyak yang hadir juga kan dari berbagai tempat, berbagai wilayah gitu, banyak yang hadir. Jadi itu juga bisa memberikan semangat lah buat masyarakat untuk ikut serta, dan ada beberapa materi yang memang bisa membangun potensi masyarakat seperti itu. Terus ada lagi dari berbagai lembaga ya bro ya. Mungkin bisa menambahkan bro. Kalau dari Disputpar itu sebenarnya panjang sih ininya. Jadi bukan hanya itu aja gitu kegiatannya. Kayak ada beberapa kegiatannya bro ya. Kayak bimbingan juga ada. Kalau dari pelatihan itu dari mana bro? Kayak pelatihan. Kayak diving yang kayak gitu. Dari mana? Untuk pelatihan juga ada yang dari yang ngadakan yang dari Dispar atau Dispar ya. Selain itu ada juga dari NGO lokal yang ikut membimbing kami gitu. Ada juga bantuan kayak aset gitu, kayak alat selam ya bro ya. Iya, fasilitas-fasilitas lain. Kalau dulu kan sebelum tsunami Paniis itu kan memiliki tempat namanya secret lah. Ada gazebo, terus ada beberapa fasilitas yang menunjang kebutuhan kelompok ya untuk berkegiatan gitu. Kayak misalkan alat divingnya, snorkelingnya, terus tempatnya, ada juga alat-alat lain yang memang bisa dikreasikan gitu. Dikreasikan kelompok dan warga gitu. Dan secara tidak langsung apa yang dilakukan kelompok Panles pada saat itu juga memberikan contoh gitu, memberikan motivasi juga kepada masyarakat gitu. Oh seperti ini nih, jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang kayak mencontohkan lah istilahnya, mencontohkan apa yang Panles lakukan itu ya. Kami harap bisa memotivasi masyarakat gitu buat mengikuti gitu. Kayak misalkan di Kampung Paniis ini ada apa nih? Ada misalkan ada bakat-bakat terpendam gitu, ada potensi kayak di kulinernya atau apa. Nah, jadi Dinas Wisata itu dan Panles pada saat itu membuat acara dan penyuluhan tujuannya untuk itu gitu. Untuk biar masyarakat tuh tergugah gitu hatinya, semangatnya untuk bagaimana caranya biar bisa mengeksplor tempatnya sendiri, potensinya sendiri gitu. Seperti itu. Terus bukan dari Disputpar aja, kalau dari Pandeglang apa aja Bro? Dari Pandeglang yang ikut, maksudnya yang partisipasinya ada lah ke kelompok. Yang sebentar ini dari Iya. Iya. Kalau dari Disputpar itu ya bukan itu aja, jadi ada kayak pelatihan kayak di Tanjung Lesung kayak gitu ya bro ya. Materinya berbagai macam dan biasanya lebih menitik beratkan ke wisata sih. Nah, kalau dari Disputpar itu ke wisata, bukan ke konservasi ya, bukan konservasi, lebih ke wisatanya. Ya peningkatan kapasitas. Terus kalau dari WWF emang dari awalnya juga Paniis itu dibimbing oleh WWF ya. Mulai dari kayak pembentukan karakter, kayak bagaimana caranya membuat organisasi dan segala macam. Dan pokoknya banyak hal lah yang memang bisa sampai tahun depan mungkin kalau diceritakan. Oke, berarti cukup berperan ya. Saya ingat sih seperti itu. Yang saya ingat sih seperti itu. Intinya dari pemerintah setempat ada partisipasinya ke kami dan terima kasih. Dan alhamdulillah itu juga membawa dampak positif gitu ya. Baik secara fasilitas maupun secara materi gitu. Secara ilmu lah. Kami lebih mengutamakan secara ilmu karena itu lebih berguna gitu buat kami gitu. Ya. Oke, siap. Makasih Kang Cep. Berarti gitu ya Kak Fikar ya. Ternyata pemerintah dan dinas terkait juga cukup berperan menemani teman-teman di Paniis Lestari dan Kampung Paniis. Begitu mungkin Kak Fikar cukup menjawab? Cukup. Seru-seru. Oke. Mungkin karena kita sisa 10 menit lagi, kalau masih ada yang bertanya, saya
persilakan satu pertanyaan lagi. Ada, Bang. Ada? Oh, Kak Yana itu. Kira mau nanya Kak Yana. Enggak, maaf tadi nanya. Saya boleh. Oke, itu ada Kak JJ, silakan Kak. Betul? Siapa yang mau bertanya? Saya, Kak. Oh iya. Oh, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Enggak, Deden enggak. Kalau nggak ada, saya lagi. mau tanya boleh. Enggak. Jujur, saya tuh selama ini kuliah dulu 3 tahun 4 tahun di Jakarta, kuliah pariwisata, balik ke sini ke Pandeglang. Saya kurang tahu ya mengenai Pandeglang, tapi saya pernah melakukan trip bawa rombongan ke Orang Mangir Badul, terus saya tanya-tanya sama masyarakatnya daerah sana, dan saya tanya tentang sertifikat. Jadi kan ada pemandu lokal ya biasanya ya, ada guide lokal di daerah tersebut. Peranan guide lokal itu sangat penting untuk orang-orang luar percaya dan datang ke sana gitu, bahwa oh ini guide lokal itu maksudnya penanda lah kalau wisata di destinasi itu, maksudnya destinasi itu sudah layak untuk dijadikan tempat wisata atau belum. Nah, penanda itu bisa dari maksudnya banyak ya, ilmu dan lain-lain, skill dan lain-lain. Yang paling utama kalau bahari kan alam ya Kak ya. Apalagi gitu kita tahu dulu pernah ada kejadian tsunami gitu. Orang-orang masyarakat itu membutuhkan bukti bahwa pemandu itu memiliki legalitas. Nah, saya mau tanya, saya dulu pernah kerja juga di Dinas Kepulauan Seribu. Biasanya di Dinas Kepulauan Seribu itu mereka itu memberikan pelatihan sertifikasi, bukan pelatihan biasa. Kan pelatihan ada yang sertifikasi, ada pelatihan hanya ilmu materi ya. Ini pelatihannya sertifikasi untuk pemandu lokal. Nah, di PANIIS ini, jadi pemandunya itu pelatihannya sertifikasi ataukah hanya pelatihan biasa? Dan kalaupun sudah disertifikasi, itu sertifikasinya di bidang apa gitu? Apakah di bagian tour guide atau bahari? Karena beda ya untuk sertifikasi ini, ada yang tour and travel misalkan ya, tour planning, ada yang selam diver, scuba diver gitu ya, snorkel diver, itu banyak pelatihannya, sertifikasinya. Nah, saya pengen tahu gitu ya, kalau misalkan boleh di-sharing, boleh dong di-sharing gitu sertifikasi apa yang dimiliki oleh pemandu lokal di sana. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Kak Chan. Oke, saya langsung lempar nih ke teman-teman Panles, mungkin bisa dijawab secara singkat. Gimana nih teman-teman di Panles, secara sertifikasinya, bagaimana, apakah sudah ada, terus kalaupun ada sertifikasi apa gitu. Oke, terima kasih. Oke, Deden. Untuk pertanyaannya Kak Echan, saya sedikit menjelaskan ya terkait sertifikasi yang sudah dimiliki teman-teman PANIIS Lestari. Kebanyakannya ya yang kami punya itu di sertifikasi diving. Ya, salah satunya ada yang udah A1 sama A2 gitu. Untuk pemandu turis biasa itu kami belum mempunyai ya, karena belum istilahnya belum dikasih izin untuk ikut pelatihan sama Dispar, belum dikasih tahu lah. Saya malah pengen seperti sertifikasi HPI ya kayak Chan ya, seperti itu. Untuk sertifikasi diving kami udah punya gitu. Terima kasih Kak Chan. Oke, terima kasih jawabannya Kang Deden. Begitu Kak Echan. Iya, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Mungkin semoga nanti ke depannya teman-teman Panles bisa mendapatkan sertifikasi guide lokal juga dan sertifikasi yang lainnya yang bisa memperkuat nih keberadaan teman-teman PANIIS Lestari. Gitu. Amin. Nah, terakhir, ada pertanyaan dari Kak JJ. Saya bacakan karena sedang sakit tenggorokan katanya. Nah, Kak JJ pengen bertanya, kalau di daerah pantai di pesisir PANIIS, apakah pernah melakukan penanaman mangrove ataupun pemecah ombak di daerah pesisir PANIIS? Karena ya yang Kak JJ tahu, PANIIS juga terdampak
bencana tsunami pada akhir tahun 2018. Mungkin bisa dibantu jawab dari teman-teman Panles. Oke, kita colek Kang Riki Saipudin. Kebetulan Kang Riki Saipudin kemarin yang emang berkecimpung di penanaman mangrove ya. Oke, siap. Penyebarannya ke titik-titik tertentu gitu yang memang layak untuk ditanami. Oke. Halo Kang Jebing, Kang Riki Saipudin, panggilannya Jebing. Nggak ada ya? Oh, Kong Jibing. Nggak ada. Mungkin sama teman-teman yang ada aja. Terakhir pertanyaannya. Jadi Panles juga kemarin menanam mangrove pasca tsunami itu ya. Jadi mulai dari penyemaian ya bro ya. Awalnya penyemaiannya di tempatnya di Kampung Paniis kebetulan dan dilakukan oleh kelompok Panles. Nah setelah penyemaian itu, setelah kira-kira tanamannya udah siap nih untuk disebar gitu, ditanam di lokasi-lokasi yang memang layak untuk ditanami, barulah kami, saya nggak ikut sih, barulah kelompok Panles itu ke sana untuk menanam. Di pulau mana bro waktu itu bro? Di titik-titik terparah ya, terdampak tsunami ya? Oke, kalau gitu saya sedikit menambahkan ya terkait penanaman mangrove ya. Kebetulan baru tahun kemarin kami melakukan kegiatan penanaman mangrove yang tempatnya itu di Semenanjung Ujung Kulon sebanyak 28.000 pohon mangrove. Yang tempatnya itu yang terdampak langsung oleh tsunami ada beberapa tempat seperti Tanjung Alang-alang, terus Muara Jamang, Muara Cangkok, sama apa? Saya lupa lagi tuh namanya satu lagi. Pokoknya kurang lebih ada 4 lah di sekitaran kawasan Semenanjung Ujung Kulon. Dan untuk di lokasi Kampung Panisnya sendiri, kami sudah mulai sebelum tsunami juga kami sudah melakukan penanaman untuk pencegahan abrasi ya, salah satunya pohon katapang atau pohon butun, karena pohon katapang atau butun itu termasuk ke tanaman pantai. Gitu. Terima kasih. Nanti bisa diceritain juga kok yang sekarang di Paniis, yang kemarin baru dilakukan. Kenapa kok? Apa yang kemarin dibikin di depan kampung? Yang buat nahan ombak. Oh dam. Silakan Kang Cep. Daman ya. Ya. Sebenarnya daman itu sebenarnya sebelum tsunami udah ada, Kong. Sebelum tsunami itu udah beberapa tahun ke belakang tuh udah ada. Udah lama. Kebetulan pas tsunami itu hancur. Jadi batu-batunya tuh berserakan ke jalan, bahkan masuk kampung juga gitu batu-batunya. Setelah pasca tsunami ini akhirnya dan kebetulan ada peningkatan sih dari sebelumnya. Dan mungkin sebelumnya hanya biasa saja gitu. Sekarang udah ditingkatkan lah gitu. Lebih baik lagi. Terima kasih Kong ya. Oke, teman-teman alhamdulillah sudah 2 jam kita bertemu, sudah 2 jam kita ngobrol lintas pulau, lintas daerah. Semoga ini bisa memberikan penambahan pertemanan, terus pengetahuan juga. Dan terakhir sebelum kita close, saya mau dong mendengar penutupan dari Kang Cep dan Kang B tentang pemuda untuk desa. Karena ini bulan Oktober nih, bulan yang katanya digaungkan dengan Sumpah Pemuda. Pengen tahu dong, menurut Kang Cep dan Kang B, apa sih yang ada di kepala Kang Cep dan Kang B tentang kalau saya sebut pemuda untuk desa? Silakan Kang B dulu. Bang. Oke, makasih Katika. Sebelum saya berangkat ke arah semangat ataupun kata-kata lah, kalimat-kalimat buat pemuda, saya mau ngucapin selamat dulu buat Kang Cep yang kemarin habis nikah. Nggak sempet datang. Apa? Nggak kedengeran. Apa nih? Jadi gitu. Terima kasih Kang. Yang kemacet. Tes Kang B.
manfaat dari apa yang mereka inginkan aja terlebih dahulu gitu sih. Apa yang mereka minati, apa yang mereka bisa gaungkan untuk di masyarakat, kebermanfaatannya jelas. Ya kita kita coba tularkanlah virus-virus itu gitu. Karena pemuda itu yang jadi salah satu tolak ukur untuk untuk keberlanjutan lah. Makanya sering ngelihat quotes dari Soekarno, berapa pemuda gitu kan untuk ini gitu. Kita tidak bicara berapa pemudanya aja dulu, kita balik ke diri kitanya aja dulu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda di Indonesia? Hal apa yang ingin kita tularkan untuk hal-hal baik yang ada di Indonesia? Coba tolong lakukan aja gitu sih, dengan hati yang tulus, dengan balik lagi niat belajar bareng bermasyarakat. Udah itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Tika. Sama-sama, terima kasih Kang atas waktunya. Ya, terakhir dari jauh nun ujung barat di sana, Kang Cep silahkan. Apa sih yang terlintas di pikiran Kang Cep kalau kita membahas tentang pemuda untuk desa? Silahkan Kang. Masih di mute Kang Cep, masih di mute. Belum di mute ya. Sorry. Ulang lagi berarti. Okay. Ya, kalau kita ngebahas pemuda, sebenarnya peranannya sangat penting banget ya untuk desa gitu, desa. Apalagi di zaman modern sekarang gitu kan. Udah tersentuh digital gitu, walaupun di sini udah pelosok gitu, di sini udah tersentuh digital gitu. Nah, jadi saya sih harapannya pemuda tuh bisa melek gitu. Bisa beradaptasi gitu, bisa beradaptasi dengan lingkungan luar yang lebih maju gitu. Apalagi di sini sekarang sudah ada internet kan. Jadi emang fasilitasnya itu sudah enak lah dibanding zaman dulu gitu. Jadi untuk pengolahan potensi yang ada juga lebih mudah lagi gitu. Baik itu secara kemampuan ataupun bakat-bakat yang terpendam kayak Ubro gitu kan bisa dikembangkan gitu kan di sini. Terus dengan adanya pemuda yang berkualitas ya tentunya bisa membawa desa juga lebih baik gitu. Kebetulan di sini memang banyak ya, ada lah gitu pemuda-pemuda yang punya potensi, hanya saja mereka tidak bukan tidak mampu sih, bukan tidak mampu ya. Mungkin tidak ada yang menggerakkan untuk menunjukkan atau mengolah potensinya itu gitu. Nah, Oke, makasih Kang Cep atas closing statement-nya, makasih juga Mbe atas closing statement-nya, makasih juga teman-teman atas 2 jamnya sudah ngobrol bareng. Kita foto bareng atau tidak ini? Karena udah banyak yang keluar sebenarnya tadi. Oke. Kayaknya nggak usah foto bareng lah ya, karena sedikit yang buka videonya. Atau mau foto? Ya udah foto. Ayo kita foto, buka dulu videonya semuanya. Sorry ya. Sorry tadi. Gak apa-apa Kang. Sinyalnya hilang timbul ya. Alhamdulillah. Oke. Muka ganteng dan muka cantik-cantiknya kelihatan dong. Pokoknya pemuda semangat aja gitu udah gitu. Positif. Oke. Boleh Sinta dibantu. Nggak apa-apa, segini dulu aja. Nih, lainnya nggak pada buka. Gimana? Lagi bobo siang. Yeay. Tunggu. Hitung ya, Sin ya? Ya. Siapa lagi nih yang mau ada buka? Buka manis, Cak. Kameranya. Ayo mukanya dimanis-manisin. Ada yang masuk. Aja nggak manis. Mau ikut foto nih, ada yang masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, mulai. Bentar. Ya, mati lagi. Udah gaya nih. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa dibuka videonya, open video, biar kita foto bareng sebelum tutup. Ayo mukanya dimanis-manisin yuk. Kong Jibing.
Itu kelihatan tuh. Pada manis-manis ya. Pada cantik-cantik dan ganteng. Mantap. Boleh sih. Nah, hitung ya. 1, 2, 3. Wait, dicek dulu. Udah kelihatan manis Kak Kom. Ulang lagi, sekali lagi. Ceribel. Dia bro, dong, ceribel deh bro. Gimana sih? Udah? Lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas 2 jam 7 menitnya. Terima kasih sudah saling sharing dan saling mendengarkan. Semoga obrolan Nusantara pertama ini bisa tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa berlanjut ke depannya. Dan semoga dengan sharing dari teman-teman Panes, dari Kang Cek dan Kembe, bisa memanas-manas kita sebagai anak muda supaya bisa bergerak dimanapun kita berada untuk Nusantara ini. Komporin terus. Komporin terus, katanya komporin terus. Oke. Terima kasih untuk semuanya, sehat-sehat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan, baik secara online maupun secara offline. Selamat siang, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dadah Kak. Sehat-sehat. Terima kasih, Kang Cep, Mbak. Thank you. Arigatou gozaimasu. Hai. Namaste. Hai. Sedikap langtap hai. Kenapa jadi bahasa Thailand? Sip. Terima kasih, Kang. See you next trip. See you next trip. Next time. Ada telepon guys. Halo.